Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua saham watchlist ya buat teman-teman. Teman-teman bisa pantau untuk dua saham ini. Saham ini adalah ITMG dan Indi. Kenapa saya bahas dua ini? Karena ada kecenderungan cukup menarik untuk ITMG dan Indi ini ada akumulasi ya, mulai ada akumulasi, kemudian dia perlahan-lahan membentuk higher low. Apakah dia akan uptrend kembali ya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama, yaitu ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk. Untuk ITMG sendiri hari ini mengalami penguatan ya, tipis 0,55% ke level 41.000 ya. Kalau dilihat ini saham premium ya, sahamnya cukup tinggi. Tetapi prospeknya kalau teman-teman cek, dia masih dalam fase yang cukup bagus ya. Minimal kalau secara minor ini sideways ya, sideways cukup lebar di 37.000 sampai dengan level 45.000 di range tersebut. Tetapi kalau dilihat lebih jangka panjang ya, posisinya ini masih uptrend ya, karena dia menguji kembali EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di mana? Di 40.900 ya, di dekat dengan penutupan hari ini. Seperti itu. Nah, kenapa menarik? Kalau dilihat secara broker summary-nya di sini ya, saya coba cekkan ITMG. Ya, ini ITMG hari ini disertai dengan akumulasi ya, oleh kaset, BK, CS ini jelas akumulasi ya, CP juga akumulasi. Kemudian kalau teman-teman lihat foreign flow-nya ya, foreign flow-nya ini dia mulai di akumulasi ya, atau inflow asing ke ITMG ini cukup tinggi. Kenapa? Beberapa hari ke belakang itu relatif cuman jutaan ya, puluhan juta, sekarang mulai lebih besar lagi, seperti itu. Kemudian kalau dilihat secara tren, seperti yang tadi saya singgung, ada besar kemungkinan dia akan breakout dari EMA 50-nya atau kembali di atas EMA 50, seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kalau seandainya dia buy on breakout atau breakout dari level EMA 50, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout untuk target di daerah ya 4.400, 4.500 itu mungkin masih bisa. Tetapi sekali lagi ya, time frame-nya tidak bisa langsung smooth, langsung spekulasi buy, kemudian naik beberapa persen, langsung ke 45.000. Mungkin tidak seperti itu. Dia mungkin akan smooth, pelan-pelan, tapi mengarahnya ke 45.000. Seperti itu. Didukung apa? Garis MACD. Ya, kalau sebelumnya dia setelah pembagian dividen cenderung mengarah ke bawah, kemudian perlahan-lahan kembali ke atas kembali. Ya, di sini juga jelas kalau buat dinamis trendline, di sini menghubungkan dua titik terluar, ini jelas dia masih fasenya mulai secara minor ya, mulai membentuk higher low. Ya, seperti itu. Jadi ini jelas dia mulai ada usaha untuk breakout dari EMA 50-nya. Jadi cukup menarik buat teman-teman bisa pantau. Tuh. Nah, kalau teman-teman bertanya, ada nggak sih saham yang seperti ITMG ini tetapi harganya relatif lebih murah? Saya jawab ada. Salah satunya Indi atau Indika Energi. Ini juga membentuk pola yang kurang lebih sama ya, membentuk pola yang kurang lebih sama, tetapi relatif harganya jauh lebih murah. Murah bukan berarti murahan atau kualitasnya jelek, tidak. Tetapi lebih mungkin lebih cocok di kantong-kantongnya retail seperti kita.
seperti itu ya. Nah, untuk Indi sendiri hari ini mengalami kenaikan 0,34% ke level 2.920. Kalau dilihat dia menguji EMA 50 ya. EMA 50-nya ada di 2.930. Hari ini sempat tersentuh tetapi ditutup di bawah ya. Di bawahnya seperti itu. Untuk dilihat posisi garis MACD ya, sama halnya dengan ITMG. Sempat mengalami penurunan ya, kemudian perlahan-lahan mulai mengarah ke atas. Kemudian kalau kita buat dinamis trendline ya, jelas ini mulai mengarah ke atas seperti ini ya, secara minornya. Nah, jadi cukup menarik buat teman-teman bisa pantau. Nah, apakah bisa entry untuk posisi sekarang? Ya, teman-teman perlu lihat dulu broker summary-nya dari Indi. Saya coba cekkan Indi. Untuk Indi ini jelas ada akumulasi masif ya, oleh kaset, AK, ini BQ, ini akumulasi ya. Sedangkan asing atau foreign itu cenderungnya dia mulai masuk kembali ya. Sedangkan dia mayoritas untuk net sell cenderungnya minor seperti itu. Jadi mayoritas inflow asing. Jadi posisinya asing masih ada di dalam dari saham Indi seperti itu. Nah, apakah teman-teman bijak untuk masuk di level sekarang? Itu kan mungkin pertanyaannya. Atau apakah bisa entry posisi sekarang? Kalau menurut saya ini dekat dengan area resist ya. Area resist di mana? Area resistnya ini di EMA 50 2930, kemudian area psikologis di 3000. Area sini. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman bisa pantau untuk saham Indi. Kalau dia misalnya mampu breakout dari level 3000 disertai dengan volume dan masih akumulasi, teman-teman bisa spekulasi buy karena menunjukkan dia konfirmasi kembali uptrend. Ya, kalau sebelumnya dia uptrend kemudian mulai sideways, sekarang kalau seandainya dia breakout kembali di atas EMA 50-nya, dia konfirmasi kembali uptrend. Teman-teman bisa pantau, mungkin bisa dikasih ke minimal level 3200, 3400 seperti itu. Kemudian sentimennya apa? Sentimen untuk akhir tahun ya, mungkin harga komoditas akan meningkat selain dari permintaannya semakin banyak ya, kemudian musim-musim dingin, jadi permintaan semakin banyak, harganya pun meningkat. Jadi ada kecenderungan nanti di awal-awal tahun pembagian dividen kembali ya, teman-teman bisa manfaatkan di sana. Tapi untuk jangka lebih menengah hingga panjang. Jadi sekali lagi ya seperti itu. Apakah teman-teman setuju dengan pandangan saya? Feel free for comment ya. Silakan komen bebas seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.